Mana yang lebih enak kalau kita lagi goes nih. Teman-teman BJB Syariah saya yakin pada sering goes. Ada 2 jalan Pak. Jalan pertama nanjak terus, jalan kedua menurun terus. Ya, nuka hiji nanjak, nuka dua mudun. Kira-kira mana yang paling enak buat goes Pak? Yang nanjak atau yang turun? Jujur. Yang menurun. Kenapa? Kalau nanjak Pak, wah capek, lelah, betul? Ya, harus keluar effort, keringat, ngos-ngosan, betul tidak? Tapi kalau jalan yang menurun, apa yang terjadi Pak? Nggak usah goes, nggak usah keluar tenaga, angin sepoi-sepoi, betul? Bisa sambil heheotan bisa? Wow bisa, karena saking nikmatnya jalan yang menurun. Tapi pertanyaan saya, di mana ujung atau akhir dari jalan yang menurun itu Bapak Ibu? Di turun terus nih, turun. Kira-kira di mana ujungnya? Jurang. Betul tidak? Dan jurang adalah gambaran kehancuran, apalagi kebinasaan, kegagalan dan sebagainya. Tapi kalau kita memilih jalan yang berat memang, capek memang, tapi nanjak terus, penuh perjuangan, di mana ujungnya Pak? Puncak, dan puncak adalah lambang kesuksesan, kejayaan. Itulah mengapa seluruh bendera kemenangan ditancepinnya di mana Pak? Di puncak. Ada yang di kaki gunung? Enggak ada. Betul? Yes. Maka pilih mana? Memilih jalan yang berat memang, sulit memang, penuh perjuangan memang, tapi endingnya adalah di puncak kesuksesan, atau memilih jalan kaum rebahan, enggak perlu capek-capek, enggak perlu berusaha, mengalir begitu saja, enggak perlu effort lebih, tapi ujungnya di jurang. Pilih mana? Jadi pejuang atau jadi pecundang? Yang keras, pilih mana? Jadi pejuang atau pecundang? Ternyata dalam literatur agama pun sama Pak Kiai ya. Surga terbaik itu posisinya di mana? Paling atas, paling tinggi, betul? Dan neraka terhebat siksaannya posisinya di mana? Paling rendah. Maka hidup ini pilihan. Pilih mana mau berjuang, sholat ke masjid, ibadah, dijadikannya kita pekerjaan ini sebagai ibadah, berjuang untuk keluarga, cari nafkah, lelah memang, capek memang, tapi endingnya di mana? Surga. Atau ya udahlah ngalir aja, istri butuh ini, butuh itu, nggak usah mikir aja sendiri, ngalir terus ke bawah. Apa yang terjadi Pak? Neraka. Maka sekali lagi, pilih mana? Jadi pejuang atau menjadi pecundang kaum rebahan? Ucapkan, siap berjuang untuk keluarga, untuk agama, untuk negara. Tepuk tangan para pejuang kehidupan. Luar biasa Bapak Ibu. Kemudian contoh terakhir, ada 2 buah truk dari Surabaya ke Jakarta. Truk yang pertama bawa muatan 100 ton, truk yang kedua nggak bawa muatan sama sekali. Saya tanya, sopirnya sama-sama capek tidak? Sama-sama lelah? Solarnya sama-sama habis? Tapi ketika sampai di tempat tujuan, mana yang beruntung dan mana yang rugi? Yang beruntung yang mana? Yang membawa yang rugi? Capeknya sama, lelahnya sama, ongkosnya sama, tapi pas nyampe ke tujuan nggak bawa apa-apa. Mana yang lebih beruntung? Yang bawa muatan atau yang tidak bawa muatan? Tapi kalau bawa muatan bukannya capek, lelah, berat, sulit. Ya, kalau nggak bawa muatan kan truk, wah bisa ngebut ya, apalagi di tol sekarang. Tapi kalau bawa muatan, wah berat Pak, sulit Pak. Tapi sekali lagi, mana yang lebih beruntung? Yang bawa muatan atau yang nggak bawa muatan? Hidup pun sama. Keberangkatan truk tadi dari Surabaya menunjukkan awal kehidupan kita, kelahiran kita. Dan sampainya truk itu di Jakarta adalah gambaran kematian kita. Semua orang berangkat dari jalur yang sama, dari awal yang sama kelahiran dan berakhir dalam kematian. Tapi pertanyaannya, manusia mana yang lebih beruntung, Pak? Yang membawa muatan perjuangan. Berat memang ke masjid itu, berat memang ibadah itu, berat memang berjuang itu. Tapi ketika sampai dengan Sang Pencipta, itulah sebaik-baik keadaan kita. Lelah memang, capek memang, kadang dihina orang. Pilih mana? Jadi pejuang kehidupan atau jadi pecundang?